Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Aprilia Indah Pangestu, NPM 1810103091 dari K3 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review artikel saya yang ke-9 dengan judul Effective Employee Engagement and Organizational Success, a Case Study. Artikel ini ditulis oleh Maniam Artikel ini ditulis oleh Maniam Kalianana dan Samuel Adjovov serta dipublikasikan pada tahun 2015. Judul jurnal yaitu Procedia Social and Behavior Science tahun 2015 halaman 161 sampai 168. Latar belakang atau hal-hal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini yaitu meskipun bagi sebagian besar eksekutif konsep kesuksesan diperoleh dengan ekuitas merek, persentase pangsa pasar dan peningkatan pendapatannya lebih kritis, namun dorongan sebenarnya di balik itu semua berasal dari karyawan. Perusahaan yang memiliki tingkat keterlibatan karyawannya rendah mengalami penurunan pendapatan operasional lebih dari 32% dari penurunan EPS sebesar 11%, menurut McConnell pada tahun 2011. Selain itu, Wells Fargo Company menemukan dalam sebuah studi penelitian untuk memastikan pendorong internal terhadap hasil bisnis, korelasi antara skor keterlibatan karyawan yang tinggi dan produktivitas bisnis mengarah pada rantai efek positif yang melibatkan kepuasan pelanggan dalam persamaan, menurut Ted dan Meyer pada tahun 1993. Namun, temuan yang lebih menarik tentang masalah ini adalah studi ekstensif yang dilakukan oleh Harvard Business Review di mana menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan menjadi pusat daya tarik di kalangan eksekutif senior. Berdasarkan data yang dikumpulkan di seluruh dunia dari perusahaan-perusahaan besar, Harvard Business Review menyadari bahwa 71% orang berpendapat bahwa keterlibatan karyawan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan setiap organisasi. Harvard Business Review menemukan bahwa tenaga kerja yang sangat terlibat pasti menghasilkan pengurangan dalam biaya perekrutan dan retensi di mana pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan inovasi secara positif dapat mempengaruhi laba serta meningkatkan tingkat produktivitas. Mengingat potensi hasil yang sangat positif tersebut, maka para pemimpin di seluruh dunia berupaya keras untuk mengevaluasi kembali tren bisnis. Sementara itu sampai sekarang, bukti penting ini ada dalam kaitannya dengan peran keterlibatan karyawan yang efektif terhadap profitabilitas organisasi. Sebagian besar dilakukan dalam parameter perusahaan barat. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara keterlibatan karyawan yang efektif dengan keberhasilan organisasi. Nah, sehingga dapat diperoleh bahwa tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antara keterlibatan karyawan yang efektif dengan organisasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang mencakup lingkungan kerja sebagai X1, praktek human resource management sebagai X2, hubungan antara karyawan dengan penyelia sebagai X3, kepuasan kerja sebagai X4, budaya organisasi sebagai X5, serta variabel dependen yaitu keterikatan karyawan sebagai variabel Y. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan pada organisasi telekomunikasi yang berada di Ghana. Nah, metodologi yang digunakan yaitu instrumen penelitian dirancang khusus berisi 35 item untuk menguji sejauh mana keterlibatan karyawan yang efektif dipengaruhi serta dampaknya terhadap keberhasilan organisasi. Item didasarkan pada kesenjangan yang menonjol serta diidentifikasi dengan literatur yang ada dalam
pengaturan kerja kontemporer yang meliputi budaya organisasi, praktik manajemen sumber daya manusia, serta tingkat kepuasan karyawan, di mana merupakan target yang jelas dalam menginformasikan desain kuesioner. Skala pengukuran dasar yang digunakan dalam pengembangan instrumen penelitian adalah skala Likert 5 titik. Untuk menghasilkan karya yang andal dan valid tanpa bias, penelitian menempatkan konstruksi instrumen penelitian di bawah pengawasan yang cermat berdasarkan logika yang mendasarinya. Untuk membangun validitas melalui logika merupakan pembenaran dari setiap pertanyaan dalam kaitannya dengan tujuan penelitian. Analisis ini dilakukan menggunakan SPSS IBM version 20 serta Microsoft Windows Excel. Selain itu, wawancara melakukan Skype juga dilakukan dengan beberapa karyawan untuk menambah kekuatan hasil dari penelitian. Masuk pada bagian pembahasan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gambaran eksplisit mengenai keterlibatan karyawan di MTN Ghana. Kesehatan lingkungan kerja dianggap sehat, praktik human resource management dianggap paling menarik, hubungan antar karyawan dan penyelia menghasilkan ikatan yang kohesif dan suasana penuh kasih sayang. Adanya perlindungan yang diberikan, budaya kualitas yang konsisten, keamanan, serta memberikan nilai bagi karyawan dan pelanggan merupakan hal-hal yang dapat memberikan kepuasan bagi karyawan. Ketaatan kritis terhadap rata-rata merupakan indikasi yang jelas dari sikap karyawan yang positif dengan tingkat kesepakatan 86,9%, di mana menunjukkan bahwa lingkungan kerja secara kondusif sangat mendukung keterlibatan karyawan di MTN Ghana. Koefisien kolerasi persen untuk lingkungan kerja menunjukkan hasil terkecil di antara seluruh variabel independen yang termasuk dalam penelitian ini, dengan R sama dengan 0,461 meskipun memiliki nilai deskriptif sedang. Praktek Human Resource Management menunjukkan nilai rata-rata 1.600, di mana secara umum praktek Human Resource Management di MTN Ghana adalah positif dan dalam tingkat penerimaan yang tinggi. Dalam perbandingan kritis dari praktek Human Resource Management hingga keterlibatan karyawan secara keseluruhan menggambarkan nilai yang homogen sebesar 91,4% dan 88,0%. Koefisien kolerasi persen untuk variabel ini membuktikan hubungan moderat antara praktek human resource management dengan keterlibatan karyawan yang efektif. Hubungan positif ini dengan R sama dengan 0,528 memiliki nilai yang tertinggi ketiga di antara 5 variabel bebas. Untuk mendukung pendiriannya, ia mengutip hasil wawancara dengan peserta studinya atau peserta penelitiannya, di mana beberapa peserta menyatakan bahwa antusiasme dan semangat mereka untuk bekerja hilang karena mereka memiliki hubungan yang buruk dengan atasan mereka. Survei tersebut menghasilkan rata-rata sebesar 1.720 dalam kaitannya dengan hubungan karyawan penyelia yang menandakan sikap positif dan keberadaan yang ramah antara karyawan dan atasan mereka di perusahaan. Nilai hubungan karyawan penyelia berhubungan dengan keterlibatan karyawan secara keseluruhan menunjukkan 86,3% dan 88,0%. Hasil tersebut menggambarkan homogenitas hasil yang signifikan. Untuk mendukung pernyataan ini, koefisien korelasi persen menunjukkan nilai positif dan sedang dengan R sebesar 0,530. Meskipun nilai korelasi untuk variabel ini sedang, namun nilai ini merupakan nilai yang tertinggi kedua di antara kelima variabel independen yang berkolerasi. Survei ini memiliki rata-rata 1.710 yang diperoleh untuk kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Nilai kepuasan kerja berhubungan dengan keterlibatan karyawan secara keseluruhan dengan hasil 87,9% dan 88%. Padahal koefisien kolerasi persen menunjukkan nilai positif dan sedang dengan R sebesar 0,468 yang terletak di urutan keempat dari seluruh variabel independen yang berkolerasi. Survei memiliki nilai rata-rata
1810 yang dihasilkan oleh budaya organisasi yang menandakan sikap positif sebagian besar karyawan terhadap budaya organisasi di perusahaan. Nilai-nilai yang dihasilkan dari budaya organisasi dan keterlibatan karyawan seluruhnya berdampingan, di mana menunjukkan nilai sebesar 84,4% dan 88%. Untuk mendukung pernyataan ini, koefisien korelasi persen menunjukkan nilai positif yang sangat kuat dengan R 0,979. Hal tersebut merupakan variabel yang memiliki korelasi tertinggi di antara 5 variabel independen yang termasuk dalam penelitian ini. Pada premis ini, dampak dari informasi demografis kunci tertentu seperti jenis kelamin, status perkawinan, usia, tahun pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan diperiksa pada keterlibatan karyawan yang efektif. Analisis UGT dilakukan pada jenis kelamin karyawan relatif terhadap keterlibatan efektif. Berdasarkan dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tanggapan peserta hampir sama terlepas dari jenis kelamin dengan rata-rata 2,35 dan 2,33. Maksud saya 2,32. Nilai T sebesar 0,451 memiliki nilai signifikansi 0,633 yang lebih besar dari alfa 0,05 yang menegaskan bahwa variasi antara nilai rata-rata tidak signifikan sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan dalam keterikatan karyawan yang efektif berkaitan dengan jenis kelamin karyawan. Berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan karyawan yang efektif tidak berbeda dengan usia. Namun, peserta dalam kelompok usia 26-30 tahun memperoleh rata-rata tertinggi sebesar 2,5, sedangkan pada usia 20-25 tahun memperoleh rata-rata terendah sebesar 2,3. Nilai F yang diperoleh 2,535 memiliki signifikan p-value 0,43 yang lebih besar dari alfa 0,05. Hal tersebut berarti bahwa keterlibatan karyawan yang efektif tidak berbeda dalam hal usia karyawan pada taraf signifikan 5%. Rata-rata 2,3 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat keterlibatan karyawan yang efektif sehubungan dengan status perkawinan karyawan di MTN Ghana. Nilai F yang diperoleh 1,405 memiliki nilai P signifikan sebesar 0,373 yang lebih besar dari alfa 0,05. Hal tersebut memiliki arti bahwa keterlibatan karyawan tidak bervariasi yang berkaitan dengan status perkawinan karyawan pada tingkat signifikansi 5%. Rata-rata tahun pengalaman kerja tidak berbeda secara signifikan satu sama lain, namun memiliki nilai F sebesar 6,323 dengan p-value 0,000 yang lebih kecil dari alfa 0,05. Mengkonfirmasi kesimpulan bahwa keterlibatan karyawan yang efektif bervariasi dengan tahun pengalaman kerja pada tingkat signifikan 5%. Latar belakang pendidikan dengan F-value 5,551 memiliki signifikan P-value 0,05 yang mana dengan alfa 0,05. Hal tersebut memberikan arti bahwa keterlibatan karyawan yang efektif tidak berbeda dengan latar belakang pendidikan di tingkat 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa di antara seluruh data demografis utama yang diperiksa oleh para peneliti sangat bermanfaat untuk menemukan bahwa karyawan menjadi lebih terlibat, membangun ikatan emosional, dan membuat pengorbanan yang jelas saat memperoleh pengalaman yang cukup. Masuk pada bagian kesimpulan. Nah, dalam penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi secara detail mengenai strategi keterlibatan karyawan dalam kaitannya dengan keberhasilan organisasi. Para peneliti menggunakan analisis kuantitatif dalam mengumpulkan pandangan karyawan dan menarik kesimpulan yang berarti melalui statistik deskriptif dan inferensial.
Untuk memperkuat hasil penelitian, wawancara dilakukan sesuai dengan topik yang relevan. Melalui tinjauan literatur yang kuat, para peneliti menemukan strategi keterlibatan inti di mana mencakup lingkungan kerja, praktik human resource management, hubungan karyawan dengan supervisor, kepuasan kerja, dan budaya organisasi. Misi MTN Ghana yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui cara yang paling tepat bagi kelompok kerja. Namun, visi perusahaan muncul sebagai tolak ukur tanggung jawab sosial perusahaan di antara kelompoknya yang digunakan untuk menunjukkan konsep proposisi nilai dan memberikan nilai pelanggan yang luar biasa karena mempertahankan posisi yang mahir sebagai pemimpin pasar dalam industri telekomunikasi di Afrika dan sekitarnya. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa seluruh strategi keterlibatan perusahaan berada dalam kondisi yang baik dan lebih bersemangat. Hal tersebut menjelaskan kinerja perusahaan yang tidak tertandingi dalam industri operasi. Namun, analisis data mengungkapkan bahwa lingkungan kerja memiliki strategi keterlibatan yang tidak efektif. Perusahaan dapat mengambil langkah pragmatis untuk menjawab tantangan inkonsistensi daya listrik yang seringkali menghambat penggunaan AC secara maksimal sehingga membuat kantor menjadi kurang nyaman. MTN Ghana mungkin tidak berusaha untuk mempertahankan posisinya yang sesuai untuk menjadi contoh di industri telekomunikasi khususnya di Ghana, namun mempertahankan daya saing di mana berpegang teguh pada inovasi dan kreativitas. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang terdapat dalam artikel tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan ini. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian maupun terdapat kesalahan dalam isi review artikel, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.